Kalau orang sini Tuan Dermaga. Tuan Dermaga. Oh, jadi Tuan Dermaga yang penguasa wilayah Dermaga sini yang punya perkebunan paling luas nih. Ya. Nah, ini namanya tuh Gerrit van Motman atau Gerrit William Casimir van Motman. Oh, Gerrit William Casimir van Motman. Ya. Ini belakang. Ada yang tungguin? Ada. Nah, ini ada situs Museum van Motman. Nah, Museum van Motman ini, bangunan ini dibangun oleh Menir Motman berbentuk letter plus atau palang, dan menurut Anthony Holle, arsitekturnya merupakan replika dari gereja Santo Petrus yang berada di kota Roma, Italia. Cungkup ini orientasinya menghadap ke arah utara selatan, dan pintu masuknya berada di selatan. Tepat di atas pintu masuk terdapat tulisan FAM, PR V Motman. Nah, selatannya ini pintu masuknya. Nah, pada bagian atas bangunan, tepat di tengahnya ada kubah segi 8 bergaris setengah 1,5 meter. Di bagian dalam bangunan terdapat kamar yang dibagi menjadi dua tingkat. Tempat disemayamkannya 4 jasad mumi keluarga van Motman. Di halaman cungkup terdapat 12 pilar bekas nisan kuburan Belanda. Luas keseluruhan situs ini lebih kurang 600 meter persegi dengan luas bangunan lebih kurang 40 meter persegi. Nah, kita coba masuk nih bagian selatan, pintu masuknya. Sampurasun, misi. Kita masuk coba. Ini bangunan museum van Motman. Nah, ini ada di lebih panjang, FAM PR Motman. Kita masuk sini. Seperti ini. Ya, ini kita sudah melihat tadi di dalam museum. Coba kita keluar lagi. Nah, ini kebetulan sedang hujan.
kondisinya memang kurang terawat ya. Ya, sekian dulu kunjungan kita di museum Van Motman yang ada di daerah Helilia di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan kunjungan ini bermanfaat, menambah khasanah dan informasi budaya dan peninggalan sejarah yang ada di negeri kita ini. Nah, ini kita sedang berada di Museum Van Motman. Nah, kebetulan ini kita bertemu dengan Bapak Ucu Sumarna. Bapak Ucu Sumarna. Iya. Nah, beliau ini kebetulan sebagai penjaga pelestarian lokasi situs Museum Van Motman ini. Nah, apa kabar Pak? Ini kabarnya hari ini Pak? Baik. Nah, ini kebetulan hujan Pak ya? Iya. Ya, setiap hari hujan Pak di sini Pak? Iya. Oh, iya. Tapi kalau pagi mungkin belum Pak ya? Kalau pagi kita semalam tadi ya dari subuh. Oh, dari subuh udah hujan ini berarti? Udah hujan. Oh, iya iya. Nah, Bapak bisa ceritain sedikit Pak, ini Museum Van Motman. Nah, ini sejarahnya kayak gimana Pak? Ya, untuk berdirinya ya, Ya. dimulai dengan adanya menir Belanda Ya. ke Indonesia. Dia namanya Gerrit William Kazimier. Waktu itu dia baru berumur 14 tahun. Dia ikut ke Indonesia, bergabung dengan gubernur jenderal yang ada di Batavia ya dulu ya. Dia dibawa oleh bapaknya, namanya Ope Andrew Van Motman. Ya, dia bekerja di situ, diangkat jadi kerja rendahan. Baru 14 tahun kan, anak muda kan sekarang. Iya. Tapi kan orang Belanda itu kan tinggi-tinggi gede. Iya. Dia jadi kerja rendahan. Tahun berapa itu Pak? Kira-kira? Itu sebelum abad 17-nya. Abad 17-an ya? Kan mulai kesininya itu bapaknya abad ke-16. Oh, tahun Ke 1600 Indonesianya, iya. orang tuanya Gerrit itu udah ada di Batavia Indonesia, Pak ya? iya. Iya. Setelah itu dia kerja rendahan, seorang kerani. Mungkin dia pinter atau diajukan sama orang tuanya mungkin untuk disekolahkan. Setelah lulus sekolah dia supaya mengelola perkebunan yang ada di satu keresidenan. Keresidenan itu meliputi 3 kabupaten kalau sekarang. Jadi Bogor, Cianjur, Sukabumi. Ya, dia untuk sementara tinggal di Istana Bogor. Setelah itu dia Si Gerrit ini Pak ya? Ya, bikin perencanaan untuk membangun rumah berikut kantor, yaitu di dermaga kampus dalam. Di situ ada rumahnya. Jadi dia tinggal di situ. Setelah itu dia mengelola perkebunan, perkebunan segala macam, teh, karet, kopi, lada, cengkeh, kapol, segala itu ada. Jadi setelah itu dia punya perkebunan yang wilayah Bogor itu 120.000 hektar. Belum Cianjur, Sukabumi. Itu 120.000 hektar perkebunan yang dikelola oleh Gerrit Van Motman ini. Itu baru di Kabupaten Bogor. Yang lainnya dia juga, tapi ada perwakilannya gitu. Anak buah dia Pak ya? Anak buahnya. Ya, setelah itu dia lama kelamaan ya mungkin karena namanya orang mati ya. Jadi supaya gimana kalau bisa mengubur gitu ya. Kala itu kan itu terjadinya setelah pembuatan ini, setelah penaklukan kerajaan Tirtayasa dari Tirtayasa di Banten Pak ya? Di Banten, karena perselisihan antara Sultan Haji dan ayahandanya itu Sultan Tirtayasa. Kala itu kan banyak orang-orang keluarga Sultan Haji ada yang ikut kemari, dan Sultan Tirtayasa juga ada yang ikut kemari. Di antaranya satu itu Mbah Jipro
itu perempuan. Ya. Kedua Mbah Ilyas. Ya. Ketiga Mbah Betok. Nah, itu tuh yang ikut ke wilayah Bogor Barat. Ya. Ke Luwiliang ini, Pak. Ya, ke Luwiliang ini. Karena itu dia kan orang-orang Belanda itu dekat. Ya. Sama kalau apa? Mungkin kalau di sananya dekat karena dia udah perang sama keluarga dia. Ada juga yang pro, kan ada yang kontra ya. Itu mungkin dia yang pro. Jadi sekali dia ikut ke sini ke Belanda ke wilayah Bogor Barat. Nah, kebetulan di sini dulu itu ada yang berkuasa namanya Raden Indrajaya. Itu turunan dari Prabu Tresna. Mungkin dari Pajajaran atau dari apa itu? Iya. Itu yang tinggal di situ. Jadi pemerintah itu orang-orang Gerit minta bantuan itu Mbah Ilyas. Mbah Ilyas. Nah, Ilyas itu anak turunan Tirtayasa. Iya. Nah, setelah itu dia juga minta petunjuk ke Sultan itu yang Raden Indrajaya yang ada di Panjauman ini. Ada peninggalannya, Pak, di sini? Enggak ada, Pak, ya udah. Mungkin peninggalannya itu hanya apa? Kalau istilah orang Sunda itu talenan. Buat bikin pandai besi. Talenan dari batu? Bukan, dari besi. Oh, dari besi. Ya, dari besi terus buat mukul batu. Itu besi. Iya. Jadi alat perang. Nah, itu dia minta persetujuan, dikasih di sini. Itu Mbah Ilyas itu ya yang memperkasai pembangunan ini. Mbah Ilyas itu nyuruh lagi kepada keponakan-keponakannya. Di antaranya Tubagus Harun, Tubagus Mustafa, Tubagus Mursilan, Tubagus Mulapar, banyak tuh ya turunan-turunannya. Semua dari Banten tuh, Pak, ya? Ya, dari Banten. Kalau Tubagus Mustafa itu buyut saya. Nah, jadi kakek buyut Bapak Tubagus Mustafa. Ya. Dari Sultan Haji itu mah. Iya. Jadi itu Tubagus Mustafa itu sama Ilyas itu paman. Lagi pula Tubagus Mustafa itu kawin sama tetehnya itu Ilyas, namanya Mbah Jipro. Itu istrinya, jadi saudara sepupu kawin. Cuma dari perempuan yang istrinya. Nah, setelah itu kan dia tuh yang membangun keluarga dia. Sampai dia jadi Mbah Mustafa itu jadi apa? Jadi perawatnya terus turun temurun orang dari dia ke anaknya, ke kakek saya, terus ke orang tua bapak. Merawat mausoleum ini, Pak. Ya, tapi mungkin karena perang kedua, perang dunia kedua, terlibat perang, jadi ini tertunda, nggak dirawat mungkin ya. Karena setelah itu baru orang tua bapak yang ngurus. Ayah bapak ya. Ya itu juga ketemu dulu sama Nenek Pelin. Nah, untuk pembangunannya itu diperkasai dia ya Mbah Ilyas, sampai ada yang masuk Islam itu. Orang Belanda itu namanya Pieter Cornelis, itu yang menaklukkan kerajaan Tirtayasa itu. Setelah itu dia masuk Islam, jadi dikubur di sini. Yang pertama yang dikubur itu yang ujung itu tuh, yang mausoleum itu yang gede. Yang di atas, Pak? Bukan, di bawah. Di bawah. Ada ruangan di bawahnya. Ada 4 mausoleum dulu itu. Jadi itu ditaruh di situ mayatnya, itu keluarga Gerit, orang tuanya mungkin istrinya atau ibunya, itu 4 orang. Nah, tapi setelah pendudukan Jepang ke Indonesia itu dirusak ini sama orang Jepang. Nah, karena bisa dilihat pakai kaca tutupnya. Nah, bisa dilihat, mungkin orang Jepang masuk ke Indonesia tahun 42 itu dirusak. Tapi mausoleum yang di Mumi itu dibawa
waktu itu ke Belanda. Oh, muminya dibawa ke Belanda. Setelah dirusak Jepang, Iya. digantikan lagi sama ya keluarganya lagi, Iya. 4 orang lagi, tapi itu mah ditutup Iya. pakai koran. Oh. Nah, tahun 74 mulainya, Iya. kemarin 1974. ya dirusak lagi sama penjara-penjara. Oh, ada penjara ke sini, Pak. Katanya ada harta karun. Iya. Oh. Jadi sekarang mah nggak ada. Jadi nggak ada sisanya, Pak ya. Tapi kuburan yang ini mah nggak dirusak nih. Yang kuburan yang di luar depan-depan ini, Pak. Nah, ini berarti masih ada kuburan di sini, Pak. Ada di bawahnya. Oh, di bawahnya. Cuma nisan-nisannya pada roboh. Iya. Nah, kalau di yang mausoleum kan itu isinya tadinya kayak mumi, Pak ya. Ya. Nah, itu udah dibawa ke Belanda, Pak. Ya, digantikan lagi sama yang 4 itu sama keluarga, tapi dijarah lagi. Oh. Sama penjara-penjara yang dikira ada harta karun. Iya. Nah, kalau si siapa yang Van Motmannya dikubur di sini, Pak? Albotnya itu marga. Iya, si itu Fred siapa? Gerit. Ya, si Gerit Ada di sini. masih ada di sini, Pak. Ada kuburannya. Oh. Satu Gerit, terus Peter Cornelis yang Menaklukkan jenderal Banten itu ya? Terus William Smith itu kanan Denles itu masuk Islam juga. Oh, William Smith juga di sini. Frederick Henry. Ya. Mungkin itu karena itu saudara dekat itu karena itu makamnya beda. Iya. Itu pakai marmer 3 itu, Pak. Marmer 3 begini. Pakai apa, Pak? Patupu alam. Oh, marmer ya. Itu dijarah orang nggak ada. Oh, tapi makamnya masih ada. Ada, Pak. Penandanya masih ada. Hah? Ada penanda. Bisa lihat, Pak? Bisa boleh. Nah, sekarang kita akan menuju ke masing-masing lokasi makam ini. Nah, bisa dijelasin, Pak, ini Ini nih yang namanya Peter Cornelis ini. Nah, ini makamnya Peter Cornelis. Peter Cornelis yang diganti nama karena jadi mualaf Tuan Ibrahim. Tuan Ibrahim. Diislamkannya oleh Mbah Ilyas. Mbah Ilyas. Ya, bisa yang selanjutnya, Pak? Yang selanjutnya, ya yang ini Gerit. Nah, ini Gerit Tuan Tanah Dermaga. Direktur pertama perkebunan yang ada di Dermaga dia. Ini Gerit. Ya. Gerit Van Motman ini. Ya, William Kashmir Van Motman. William Kashmir Van Motman. Yang ini istrinya Jacob Reiner. Ini. Ya. Nah, ini Jacob Reiner. Reiner. Iya, istri Gerit. Istrinya Gerit, ya. Terus yang di sini nih, ya, yang marmer itu yang diambil orang namanya William Smith. Itu William tangan Smith. kanan Denles. Nah, ini tangan kanan Dendels. Terus yang di sana tuh Frederick Henry. Nah, mana ini, Pak? Yang Frederick Henry. Nah, ini marmer tadinya nih. Ini nih, berdiri. Di mana? Ini, Pak. Ini. Oh, ini. Pakai selada. Ini Frederick Henry. Nah, tadinya marmer ini, mewah ini, Pak ya. Di sebelah sininya Theodorus Gelardus. Ini Ya. Theodorus Gelardus. Ya, bekas direktur perkebunan yang ada di Pancawati di Bandung. Oh, itu perkebunan di Pancawati, Bandung. Nah, kalau itu sini lagi, Pak. itu nggak tahu itu. Iya, iya, iya. Terus yang ada lagi di mana ya? Oh, itu tuh Peter Bookman. Peter Bookman. Ya, Yang mana, Pak? yang ini nih, ya kayak lembaga. Oh, ini ya. Oh, ini Peter Bookman. Iya, iya, iya. Wah, ini banyak nih informasi yang udah Bapak berikan nih. Lagi hujan lagi, Pak. Iya. Kalau ini nih punya keistimewaan ini nih satu. Yang mana, Pak? Ini. Mungkin ini karena masuk mualaf. Ya. Jadi kalau burung ke sini waktu baru-baru dikubur, Ya. burung melintas di atas jatuh, nggak bisa terbang lagi. Oh, gitu. Kami kalau cerita kakek ya, ini bawa pusaka katanya dari kerajaan Tirtayasa dibawa ke sini. Iya. Tahu pengaruh dia memang mualaf. Iya, 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 iya. Karena sebelumnya dia juga ada keistimewaannya begini.
kan di perkebunan itu banyak pekerja-pekerja ya. Iya Pak. Untuk mengambil gaji misalnya. Ya dia taruh di bakul uangnya. Iya. Taruh di bakul terus disuruh dia ngambil. Ngambil. Iya. Jadi ngambilnya itu ke semaunya. Ada yang 30.000 misalnya, ada 20.000, ada terserah pekerjanya. Tapi kalau udah sampai di rumah, gaji dia pas gaji 10.000 ya 10.000. Ya. Kalau gaji 5.000 ya 5.000. Nah itu berarti kita nggak boleh serakah Pak ya? Iya. Iya itu pesannya Pak. Nah Pak, ini ngomong-ngomong Pak, Bapak udah berapa lama jaga ini Pak? Kalau Bapak ini dari kecil dari orang tua. Iya. Tahun berapa itu Pak? Ingat Pak? Tahun 50 karena waktu apa? Peperangan kemerdekaan ini terbengkalai. Iya. Nah, setelah itu baru orang tua Bapak tahun 53 baru jaga di sini. Ketemu direktur yang keempat itu namanya Nyonya Paulin. Jadi dia direktur perkebunan Pak. Iya, direktur perkebunan itu yang di dermaga kampus sekarang. Iya. Di situ dia orang tua itu ketemu Bapak, orang tua. Jadi ngomong-ngomong kalau mau misalnya Bapak samperin orang katanya di dermaga. Saya tunggu Bapak, saya tunggu. Terus saya ke sana, itu Bapak orang tua Bapak ke sana sama saya ke sananya. Waktu itu saya baru umur 3 tahun. Diajak-ajak terus setelah itu dia jadi perawat. Perawat sampai tahun nggak terbatas pokoknya itu sampai dia pergi ke Belanda tahun 60-an. Oh, Paulin itu balik ke Belanda? Itu Paulin itu sama keluarganya karena setelah pembebasan Irian Barat. Jadi orang-orang Belanda yang ada di Indonesia harus angkat kaki. Hari itu penyerahan perkebunan yang ada di Indonesia diserahkannya kepada Presiden Soekarno di Den Haag. Jadi setelah itu Indonesia yang punya. Nah, ngomong-ngomong Pak, selama Bapak menjaga di sini Pak, pernah ada keluarganya si Motman Pak kesini Pak? Sering Pak? Dimulai tahun 74 kalau nggak salah. 70-an udah ada kemarin. Setelah itu yang terakhir-terakhir ini ada juga Pak? Tahun 2000 kemarin 2018. Oh, pernah ada kesini juga? Itu keluarga dekatnya, cucunya katanya. Cucunya si Motman? 5 orang. Tahun 2015 45 orang kesini. Satu bis gede. Terus ke yang tiap tahun juga ada. Oh, tiap tahun juga ada orang dari Belanda datang ke sini Pak? Biasanya bulan Juli tanggal 30 atau Desember. Berhubung mungkin tahun 19 sampai 2000 sekarang saat 20 itu nggak ada. Ada masalah. Ya, mudah-mudahan Bapak selalu sehat Pak. Alhamdulillah. Nah, ini biar bisa terawat terjaga juga Pak. Bagaimanapun juga ini kan warisan sejarah Pak ya. Perlu diketahui oleh anak cucu kita Pak ya. Iya. Nah, mungkin Bapak ada pesan Pak mau disampaikan mungkin ke anak-anak generasi muda sekarang Pak? Ya titipnya aja begini supaya misalnya anak-anak muda itu harus tahu sejarah Indonesia waktu dijajah oleh Belanda itu sekian ratus tahun. Itunya yang penjajahnya ada di Meselium Van Motman, antaranya itu yang 4 orang itu keluarga Gerrit William Kasmir. Nah, Gerrit Van Motman itu nama lainnya Gerrit William Kasmir. Kalau orang sini Tuan Dermaga. Oh, jadi Tuan Dermaga yang penguasa wilayah Dermaga sini yang punya perkebunan paling luas nih. Nah, ini namanya tuh Gerrit Van Motman atau William Kasmir Van Motman. Oh, Gerrit William Kasmir Van Motman. Ya, terima kasih Pak udah nganterin ini menjelaskan semuanya mengenai sejarah Mausoleum Van Motman ini. Mudah-mudahan Bapak sehat dan ini bisa tetap lestari, bisa menjadi
sumber informasi sejarah untuk generasi muda dan generasi yang akan datang. Ya, saya mau titip pesan nih satu Pak. Kita sama-sama doain biar negara kita ini selalu aman, selalu damai, biar rakyatnya dimudahkan cari rezeki Pak. Ya, makasih Pak ya. Ya, balik. Nah Pak, kira-kira kalau di sini yang mendesak yang perlu dilakukan pemugaran atau perbaikan apa ini Pak? Oh, yang mulai memang yang dibutuhkan itu banyak sih, tapi yang untuk segera itu WC umum. Oh, WC umum. Ya. Oh iya. Sama ini ya Pak, pagar ini mungkin Pak ya? Pagar. Ini pagar yang memagar Bapak? Iya. Coba pakai bambu. Swadaya sendiri Pak? Iya. Nah ini perjuangannya penjaga situs di sini. Ini memagar ini dengan swadaya sendiri. Nah, mudah-mudahan ada yang tergugah hatinya untuk bisa membantu Bapak di sini. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, kembali.